Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Hasil pertempuran itu sangat mencengangkan. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Orang-orang di kota ini telah mendengar banyak prestasi menakjubkan dari Lindong. Namun kali ini, orang yang bertarung melawannya bukanlah individu seperti Sikun, melainkan seorang praktisi dari kerajaan super sejati. Namun betapapun terkejutnya mereka, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Mereka mengangkat kepala ke langit dan mengarahkan pandangan mereka pada dua sosok yang tampak agak gemerlap di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hati mereka. Ada kemungkinan bahwa kedua orang ini yang berasal dari kerajaan peringkat rendah mungkin menjadi kuda hitam paling mempesona dalam perang 100 kerajaan kali ini. Semua orang sangat ingin mengetahui seberapa jauh kedua praktisi ini dapat maju dalam perang 100 kekaisaran. Itu karena mereka ingin melihat apakah ada orang yang benar-benar bisa menantang dominasi kerajaan super seperti raksasa. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit, jubah Lindong meluncur ringan. Tatapannya terpaku pada Zhu Tianhuo yang gelisah dan tidak takut membiarkan yang terakhir melarikan diri. Lindong puas hanya dengan mengalahkan Zhu Tianhuo. Namun jika yang terakhir tidak bijaksana dengan situasi saat ini, Lindong tidak akan membuat terlalu banyak konsesi juga. Namun dia sedikit waspada terhadap kerajaan super. Tetapi itu tidak berarti dia takut pada mereka. Mengingat kemampuan Lindong dan Little Flame saat ini, jika mereka menggunakan semua cara mereka bahkan bisa bertarung dengan praktisi panggung tahap 4 Yuan Nirvana. Selanjutnya selain mereka, ada juga Xiao Dou yang memiliki kedalaman kekuatan yang tak terduga dan belum mengambil tindakan apapun sejauh ini. Meskipun Lindong tidak ingin dia mengambil tindakan, orang itu tidak akan tinggal diam jika mereka berada dalam situasi kritis. Memiliki barisan seperti itu, Lindong seperti harimau dengan sayap di medan perang kuno ini. Oleh karena itu, situasi sebelumnya di mana dia dipaksa untuk lari dan bersembunyi, itu tidak akan terjadi lagi. Pada saat ini sosok berotot Little Flame muncul di belakang Lindong. Bekas luka yang terjalin di tubuhnya membuatnya tampak sangat mengerikan. Setelah menyaksikan penampilan kekuatan Little Flame yang gagah berani, semua penonton tidak akan sebodoh itu untuk memperlakukannya sebagai orang bodoh yang kemampuannya tidak sebagus penampilannya lagi. Saat ini Xiao Dou terbang dengan malas melintasi langit dan berdiri di samping Lindong sambil menatap Zhu Tianhuo dengan mengejek. Meskipun auranya tidak sejahat Little Flame, beberapa orang yang jeli bisa merasakan pupil ungu hitam dari Xiao Dou itu berkelap-kelip dengan rasa dingin yang berdebar-debar. Saat kedua orang itu berdiri di belakang Lindong, sepertinya ada tekanan luar biasa yang besar dilepaskan, menyebabkan seseorang takut memandang rendah mereka. Secara alami, Zhu Tianhuo bisa merasakan tekanan semacam itu juga. Seketika ekspresi wajahnya sedikit berubah. Pada saat yang sama, suara angin mengepak datang dari belakangnya. Muhuang yang sedikit hancur telah terbang. Ada tatapan serius dan kekhawatiran di matanya saat dia menatap trio Lindong. Kemudian, dia mengerucutkan bibirnya dan berbicara ke telinga Zhu Tianhuo dengan suara lembut. Zhu Tianhuo, ketiganya sangat kuat. Jika kita benar-benar berperang, aku khawatir kita tidak bisa mengalahkan mereka sendiri. Setelah mendengar kata-kata ini, jelas bahwa Zhu Tianhuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Sifatnya yang angkuh membuatnya sulit menerima kenyataan seperti itu. Namun dia bukan individu yang bodoh karena dia juga tahu bahwa ini adalah fakta. Dalam pertempuran sebelumnya, seni bela diri jiwanya yang sangat berharga dikalahkan langsung oleh Lindong. Sementara itu,
Mu Huang yang berbakat secara fisik juga benar-benar dikalahkan dalam permainannya sendiri oleh seorang raksasa di belakang Lindong. Lebih jauh lagi, berdiri di samping mereka berdua, orang yang tampak paling misterius itu belum bergerak. Zhu Tianhuo tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa pemuda yang tampan namun malas ini akan menjadi penurut sederhana. Tidak peduli bagaimana mereka menilai situasi saat ini, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan posisi dominan. Tampaknya mereka harus menyerah pada rencana mereka untuk merebut warisan sekte misterius. Aku merasa sangat pahit. Zhu Tianhuo mengutuk dalam hatinya sambil menggertakkan giginya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi, dia akan memanggil 2 jenderal lainnya untuk ikut. Jika mereka berempat menggabungkan kekuatan, mereka mungkin bisa bersaing dengan barisan dari Lindong. Kau telah menang. Setelah menilai situasi dengan jelas, Zhu Tianhuo mengumumkan dengan mata terkulai. Pada saat yang sama, dia tidak berbasa-basi dan bahkan mengangkat bahu dengan santai. Aku tersanjung kau menerima kekalahanmu, ucap Lindong tersenyum. Tidak ada kesombongan, tidak ada ketidaksabaran. Faktanya, dia tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan hanya karena dia mengalahkan praktisi dari kerajaan super. Meskipun dia tidak senang dengan kenyataan bahwa Zhu Tianhuo dan rekan-rekannya ingin merebut warisannya, dia tidak ingin memulai perselisihan dengan kekaisaran Gan besar mereka. Lindong, kau memang melebihi harapanku. Namun aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Lain kali ketika kita bertemu, aku akan menagih hutangmu, ucap Zhu Tianhuo dengan hambar. Dia tidak takut membuat Lindong marah. Dengan kekaisaran Gan besar mendukungnya, tidak peduli seberapa mendominasi Lindong, dia tidak akan berani membunuhnya. Aku akan menantikannya setiap saat, jawab Lindong dengan acuh tak acuh sambil melirik ke arah Zhu Tianhuo. Berita tentangmu mendapatkan warisan sekte misterius telah lama menyebar. Kami bukan satu-satunya yang menginginkan warisanmu. Karena itu, mungkin akan merepotkanmu di masa depan. Aku harap kau dapat mencapai zona inti medan perang kuno dengan lancar. Kami akan menunggumu di perang 100 kekaisaran, ucap Zhu Tianhuo menyeringai seolah-olah dia sedang menyombongkan diri atas kemalangan dari Lindong. Kemudian tanpa memberi Lindong kesempatan untuk menjawab, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi. Akhirnya dia dan Mu Huang menjadi 2 garis pelangi dan menghilang ke dalam cakrawala dengan cepat. Saat 2 Zhu Tianhuo pergi, suasana permusuhan yang menyelimuti kota itu tampaknya telah menghilang. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan berbagai emosi terkonsentrasi pada 3 sosok di langit. Ekspresi wajah seperti itu agak rumit. Meskipun mereka telah melihat itu terjadi dengan mata kepala sendiri, masih sulit untuk percaya bahwa 3 orang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah mampu mengalahkan para praktisi dari kerajaan super. Perang 100 kekaisaran akan menjadi semakin menarik. Mereka benar-benar merepotkan, ucap Lindong berbicara dengan lembut saat dia melihat sosok jauh dari 2 Zhu Tianhuo. Jika kau merasa itu merepotkan, kau bisa mengakhirinya secara langsung. Mungkin begitu ketenaranmu menyebar, tidak ada yang berani mencari masalah denganmu lagi, ucap Xiao Dou berseri-seri. Setelah mengatakan ini, Lindong tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia kemudian berkata, 3 raja dan 4 jenderal di kekaisaran Gan Agung bukanlah penurut. Hanya jenderal api dan jenderal gunung saja yang merupakan 2 jenderal peringkat terbawah dari 4. Mereka sudah memiliki kekuatan seperti itu. Aku khawatir 2 jenderal peringkat teratas, jenderal angin dan jenderal hutan akan lebih mengerikan. Selanjutnya di atas para jenderal ini, yang paling merepotkan yang disebut 3 raja. 3 orang itu seharusnya sudah melampaui tahap 4 Yuan Nirvana. Bahkan Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara tentang ini. Kerajaan super ini memiliki fondasi yang tidak dapat dia bayangkan. Mereka bahkan mungkin tidak melakukan warisan atau harta untuk mencapai ketinggian yang sulit dicapai oleh orang biasa. Sementara semua orang bekerja keras untuk mendapatkan pil Nirvana, mereka bisa membuang jutaan pil Nirvana sesuka hati. Selain yayasan seperti itu,
Orang-orang ini adalah orang-orang jenius yang dipilih sendiri, yang prestasinya dipuji oleh semua orang. Namun bahkan jika orang lain memiliki titik awal yang lebih baik, Lindong tidak cemburu. Orang yang berbeda memiliki kehidupan yang berbeda. Individu yang berbeda melakukan berbagai jenis kerja keras. Pada tahun-tahun itu, ketika dia masih di kota kecil kota Qingyan, dia dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Ling Langtian. Namun dia tidak mengungkapkan sedikit pun niat membunuhnya. Selama waktu itu, dia seperti semut di depan Ling Langtian. Dengan satu jari yang terakhir akan mampu menghancurkan dia dan seluruh keluarga Lin. Namun hal-hal tidak berakhir dengan cara seperti ini. Pemuda yang meneteskan air mata dan keringat saat berlatih di atas bukit menjadi individu yang paling cerdas di klan Lin. Ling Langtian yang terpaksa dia hormati selama masa itu akhirnya menjadi anjing liar yang status hidupnya tidak diketahui. "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" ucap Little Flame menggaruk kepalanya sambil tersenyum malu. Terlihat sangat berbeda dari Little Flame yang tampak sejahat Asura selama pertempuran dengan Mu Huang sebelumnya. Kurang dari sebulan menuju perang 100 kekaisaran. Saat ini, praktisi dari berbagai tempat sedang menuju zona inti dari medan perang kuno. Kita juga harus menuju ke sana secara langsung, ucap Lindong tersenyum. Mendengar kata-kata Lindong, Little Flame langsung mengangguk. Jelas dia tidak memiliki sedikit pun keberatan dengan instruksi dari Lindong. Bagaimana kita harus menangani orang itu? Aku pikir dia pasti bagian dari alasan mengapa orang-orang dari kekaisaran Gan Besar akan mencari masalah dengan kita, ucap Xiaodao bercanda dengan sadis ketika dia melihat sosok di depan aula emas. Lindong melirik ke arah itu dan melihat Tianzhen balas menatap mereka dengan wajah pucat pasi. Ketika dia melihat Lindong menatapnya, kulit kepalanya mati rasa dan dengan cepat menurunkan pandangannya dan tidak berani menatap mata Lindong. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo pergi. Lindong menatap acuh tak acuh pada Tianzhen yang tidak lagi memiliki sedikit pun aura mendominasi penguasa wilayah barat laut. Akhirnya Lindong menggelengkan kepalanya dan tampaknya tidak memiliki niat untuk mengejar masalah ini. Sulit bagi orang-orang seperti ini untuk mengancamnya. Saat Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi di kota ini. Dengan sentakan tubuhnya dia menjadi seberkas cahaya gelap dan terbang keluar kota. Di belakangnya Little Flame dan Xiaodao dengan cepat menyusulnya. Pada saat ini suara angin berpisah bergema di atas langit biru yang tenang. 3 sosok bergegas lewat dengan kecepatan seperti kilat. Ketiga sosok ini secara alami adalah trio Lindong yang telah meninggalkan aula kuno dan sedang bergegas menuju area inti dari medan perang kuno. Perjalanan Lindong ke pusat medan perang kuno jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat 2-3 hari. Oleh karena itu mereka selalu memanfaatkan waktu sepenuhnya. Ada 10.000 kota gajah yang terletak di sepanjang rute dari wilayah barat laut ke pusat medan perang kuno. Itu adalah salah satu dari sedikit kota di medan perang kuno yang harus dilalui seseorang. Berbagai ahli dari seluruh medan perang kuno berkumpul di sana. Di tempat itu, para ahli yang telah maju ke tahap nirvana adalah umum yang bisa dikatakan memiliki banyak ahli yang tersembunyi. Tentu saja itu juga merupakan tempat yang harus kita lewati ketika memasuki wilayah tengah. Mata Lindong menyapu sedikit di sekelilingnya saat mereka berpergian. Segera dia menoleh dan mengucapkan kata-kata itu kepada 2 lainnya sambil tersenyum. Little Flame menggaruk kepalanya dan tersenyum konyol. Beberapa panas yang berapi-api melonjak di dalam matanya. Orang ini kecanduan bertarung jauh di dalam tulangnya. Mampu bertarung dengan para ahli itu adalah peristiwa yang cukup menyenangkan menurutnya. Adapun Xiaodao, dia tidak banyak berkomentar ketika mendengar ini. Matanya menyapu ruang di sekitar mereka. Untuk beberapa wilayah yang tidak diketahui, alisnya sedikit menyatu. Little Flame, warisan apa yang kau dapatkan dari istana harimau putih? Lindong tidak memperhatikan ekspresi dari Xiaodao. Sebagai gantinya, dia melirik Little Flame sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu.
Sebuah seni bela diri dengan kedalaman yang tidak diketahui yang dikenal sebagai. Setelah beberapa saat, melihat ekspresi Xiao Dao yang aneh, Lindong segera bertanya, "Xiao Dao, ada apa?" Seketika Little Flame juga berbalik untuk melihat ekspresi aneh dari Xiao Dao. Setelah melihat mata sipit yang terakhir membentuk busur yang agak berbahaya, naluri unik binatang iblisnya juga membuatnya memahami sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan batang logam hitam gelap muncul di tangannya. Tubuh besarnya langsung diblokir di depan Lindong. Alis Lindong perlahan dirajut. Energi mental yang kuat dengan cepat menyebar. Namun penyelidikan mendalamnya tidak memberikan tanggapan apapun. Ini tidak membuatnya menghela napas lega, tetapi malah menyebabkan ekspresinya secara bertahap berubah serius. Cahaya ungu hitam di mata Xiao Dao berkedip dan wajah tampan yang tampak jahat itu muncul sedikit lebih dalam. Dengan suara rendah, dia dengan dingin tertawa. "Hahaha, sepertinya kita telah menjadi sasaran seseorang." Setelah mendengar ini, mata Lindong langsung menyusut. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh di sepanjang perjalanan. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa orang yang menargetkan mereka sangat kuat, sehingga bahkan mereka tidak bisa merasakannya. Kemampuan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Bisakah kita menemukannya? Ucap Lindong dengan lembut berkata. Pada saat yang sama kilatan dingin samar mengalir di matanya. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan segera menjadi sasaran orang lain saat mereka meninggalkan aula kuno. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit kesal. Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiao Dao tersenyum dan mengangguk. Setelah itu berubah menjadi jaring cahaya ungu hitam yang tiba-tiba menutupi seluruh ruang kosong. Jaring cahaya ungu hitam tampaknya memiliki kekuatan korosif yang kuat. Bahkan udara tak kasat mata memancarkan gelombang asap putih ketika jaring muncul, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang saat melihatnya. Pada saat ini jaring cahaya ungu hitam menutupi ruang kosong di bawah fokus kelompok Lindong. Namun saat jaring hendak ditarik, ruang kosong itu akhirnya mulai terdistorsi di depan mata kelompok Lindong. Sebuah suara terkejut dipancarkan. Segera cahaya terang yang kuat tiba-tiba meletus dan benar-benar menolak jaring ungu hitam dengan paksa. Dua sosok yang agak aneh muncul entah dari mana setelah jaring cahaya ditolak. Kedua sosok itu terbungkus dengan bayangan hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan penampilan mereka. Namun ekspresi Lindong berubah drastis pada pandangan pertamanya pada dua sosok misterius ini. Ini karena keduanya secara mengejutkan adalah dua orang yang misterius, yang dia lihat di dalam area pembakaran langit Nirvana. Kami benar-benar ditemukan oleh mereka. Mata Lindong secara bertahap menjadi serius. Dia menjadi berhati-hati. Muncul seolah-olah dia dihadapkan dengan musuh yang besar. Dia mengerti dengan jelas bahwa meskipun telah meningkatkan kekuatannya menjadi tahap 3 Yuan Nirvana, dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya dari dua tubuh ahli misterius ini. Meskipun bahaya semacam ini jauh lebih lemah dibandingkan ketika dia pertama kali melihat mereka, kedua orang ini jelas bukan orang yang bisa dibandingkan dengan kelompok Zhu Tianhua. Ini benar-benar mengejutkan. Kau benar-benar dapat menemukan keberadaan kami. Kedua bayangan hitam itu tergantung di langit. Dua pasang mata dingin menatap sekelompok Lindong di bawah cahaya hitam saat mereka berbicara dengan sinis. Bolehkah aku tahu betapa hebatnya kalian berdua? Apa yang kau rencanakan dengan mengikuti kami di belakang? Kejutan di mata Lindong ditarik saat dia berbicara dengan cara yang tenang. Hah, bocah. Kenapa kau masih bertingkah bodoh di depan kami? Kami telah bertemu denganmu sebelumnya di area pembakaran langit Nirvana. Ucap sosok hitam mengeluarkan tawa dingin yang lembut. Meskipun kami tidak melihat penampilanmu saat itu, kami masih bisa mengingat auramu dengan jelas. Melihat bahwa kau telah melarikan diri begitu cepat saat itu, kemungkinan kau telah mendengar sesuatu bukan? Ucap bayangan hitam lainnya tertawa dengan padat. Mata Lindong langsung menjadi dingin. Dia tidak yakin apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang-orang ini. Namun kemungkinan itu melibatkan konspirasi yang cukup besar.
Kedua orang ini telah menjaga di aula kuno setelah Lindong bertemu mereka saat itu. Kemungkinan besar mereka sedang menunggu dia muncul kembali. Kalian berdua juga tidak boleh mengganggu kami. Jangan sampai kita mencampuri urusan satu sama lain. Jika kalian berlebihan, jangan berpikir bahwa aku tidak memiliki taktik untuk berurusan dengan kalian. Ucap wajah tampan Xiaodo menunjukkan rasa dingin saat dia berkata. Pada saat ini Little Flame tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun tubuhnya yang besar melangkah maju. Wajahnya yang awalnya terlihat sederhana dan jujur telah berubah menjadi sangat garang saat ini. Sebuah keganasan naik dari seluruh tubuhnya, menyebabkan dia berubah menjadi seperti iblis. Hahaha, kata-kata yang sombong. Bahkan bos kerajaan super itu tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Kau pikir kau siapa? Ucap sosok hitam tiba-tiba tertawa. Nada suaranya dipenuhi dengan ejekan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dianggap sebagai yang teratas dalam medan perang kuno ini hanya karena kau telah mengalahkan dua anggota dari kerajaan super? Ucap bayangan hitam lainnya juga tertawa menakutkan. Xiaodo menyipitkan kedua matanya sedikit tetapi dia tidak marah. Senyum aneh terangkat di wajahnya yang tampan. Detik berikutnya tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan dan bayangan aneh muncul. Kecepatan Xiaodo seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di bawah dua sosok seperti hantu. Energi ungu hitam yang mengerikan melonjak dan benar-benar berubah menjadi sayap seperti bila. Kilatan dingin yang mengejutkan melintas melewati ujung sayap itu. Ekspresi dari dua bayangan hitam berubah saat sayap ungu hitam muncul. Bahkan mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari mereka. Segera dia melambaikan tangannya dan cahaya kemasan keluar dari dalam tubuhnya, membentuk perisai berwarna emas di depan mereka. Bila seperti sayap dengan kejam meretas perisai berwarna emas. Percikan api meletus dan perisai berwarna emas itu segera ditutupi oleh garis retakan. Kedua bayangan hitam itu juga mengambil kesempatan untuk mundur. Mata di bawah bayangan hitam itu sedikit membeku. Namun tepat ketika kedua sosok itu mundur, angin yang mengejutkan datang dari angkasa di atas. Batang besar berwarna hitam menebas ke bawah sambil membawa kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan gunung. Serangan terus-menerus jelas menyebabkan kedua sosok misterius ini menjadi sedikit marah. Salah satu dari mereka mengepalkan tangannya dan cahaya emas terang menggumpal di tangannya. Itu benar-benar berubah menjadi palu besar berwarna emas. Palu itu menari-nari dan dengan kejam menghantam tongkat besar berwarna hitam itu. Pada saat ini badai liar dan ganas berdesir dan tersapu. Batang berwarna hitam itu benar-benar dipaksa mundur olehnya. Kaki Xiaodo membuat beberapa langkah cepat sebelum menstabilkan tubuhnya. Keganasan dan kekejaman di wajahnya menjadi semakin intens. Objek aglomerasi tubuh emas. Ekspresi Lindong juga menjadi semakin serius saat dia melihat perisai emas dan kapak emas yang dibentuk secara acak oleh kedua orang misterius ini. Ini adalah zat energi nyata yang terbentuk dari penggunaan energi tubuh emas. Namun energi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli yang telah melangkah ke tahap 4 Yuan Nirvana. Kalian berdua sedikit terlalu berpengalaman untuk memainkan trik di hadapanku. Wajah tampan Xiaodo luar biasa sedingin es. Dia melebarkan mulutnya dan cahaya ungu hitam menyapu dari segala arah. Akhirnya tampaknya telah berubah menjadi mulut gelap besar yang tampaknya mampu menelan dunia. Mulut ini menggigit dua bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Lindong merasakan semacam energi yang agak mirip dengan simbol leluhur yang melahap dari dalam mulut besar yang gelap itu. Namun itu tidak semurni simbol leluhur yang melahap. Sebaliknya, itu dicampur dengan beberapa hal lain. Surga menelan cahaya iblis. Tangisan yang padat dan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Xiaodo. Cahaya ungu hitam itu juga melonjak keluar dari dalam cahaya hitam ke segala arah pada saat ini. Pada saat yang sama, siang hari berubah menjadi kegelapan. Jelas momentumnya sangat mengejutkan. Xiaodo akhirnya mulai melepaskan kekuatan mengerikan miliknya setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miwo dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.
Sampai jumpa.